Kamu pikir semua temanmu hanya sebatas kagum. Nyatanya 2 dari 5 temanmu ternyata diam-diam terobsesi ingin menjadi sepertimu. Karena mereka sadar, kamu digilai banyak lawan jenis. Energi kamu begitu kuat sampai tak bisa mereka abaikan. Hello semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Gila, 2 dari 5 teman kamu terobsesi ingin sepertimu karena ternyata kamu digilai banyak lawan jenis. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dalam perjalanan hidupmu yang penuh dinamika ini, seringkali kamu tidak menyadari betapa besar pesona yang ada dalam dirimu. Kamu berjalan di dunia ini tanpa berpura-pura atau berusaha keras untuk menarik perhatian orang lain. Dan tanpa kamu sadari, energi yang kamu pancarkan mampu menarik banyak orang. Tanpa membuat upaya yang berlebihan atau memaksa, kamu sudah memancarkan aura alami yang begitu kuat dan memikat, membuat banyak orang, khususnya lawan jenis, merasa seolah-olah mereka tak bisa melepaskan pandangan dari dirimu. Ada sesuatu dalam diri yang begitu khas, begitu menarik, yang menjadikanmu pusat perhatian tanpa perlu berusaha. Mungkin kamu berpikir bahwa kamu hanya menjalani hidup seperti biasa, tetapi kenyataannya adalah bahwa cara kamu bersikap, berinteraksi dengan dunia sekitar, dan menjalani kehidupan sehari-hari sudah cukup untuk membuatmu menonjol. Seolah kamu membawa aura yang berbeda, sebuah energi yang memancarkan kedamaian, kenyamanan, dan juga rasa ingin tahu. Inilah yang membuat orang-orang merasa tertarik untuk berada di dekatmu. Karena kehadiranmu memberikan rasa tenang dan dihargai yang tak bisa mereka temukan di tempat lain. Keberadaanmu seolah memberikan rasa aman yang bisa mengusir kekhawatiran dan kegelisahan yang mungkin mereka rasakan sehari-hari. Kamu adalah sumber ketenangan bagi mereka yang merasa cemas atau hilang arah. Energi positifmu begitu kuat, dan itu terlihat dengan jelas dalam cara orang merespons kehadiranmu. Orang-orang di sekitarmu merasa lebih baik hanya dengan berada dekat denganmu, seolah dunia ini terasa lebih ringan, lebih penuh dengan kemungkinan, dan lebih penuh dengan harapan hanya karena mereka bisa bersamamu. Itu adalah kualitas yang luar biasa, kemampuan untuk mengangkat semangat orang lain tanpa banyak kata-kata, hanya dengan sikap dan cara hidup yang kamu jalani. Ini adalah karunia yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan justru karena kamu tidak berusaha untuk menarik perhatian, aura yang kamu miliki terasa semakin kuat dan semakin memikat. Kartu pertama yang muncul, The Empress, menggambarkan siapa dirimu dengan sempurna. The Empress adalah simbol dari energi feminin yang kuat, kehangatan yang penuh dengan kasih sayang, serta daya tarik alami yang tak terbantahkan. Kamu adalah sosok yang menonjol karena keaslianmu, bukan karena usaha untuk menonjolkan diri. Orang-orang merasa nyaman berada di dekatmu, mereka merasa dihargai dan diterima dengan apa adanya, sesuatu yang jarang mereka dapatkan di luar dirimu. Dengan energi positif yang kamu pancarkan, kamu juga menjadi sosok yang menyinari kehidupan orang lain dengan harapan dan inspirasi. The Star muncul sebagai simbol dari harapan dan impian yang hidup di dalam dirimu. Kamu adalah cahaya di kegelapan bagi banyak orang. Setiap kali seseorang merasa putus asa atau kehilangan arah, mereka hanya perlu melihatmu untuk merasa bahwa hidup ini masih memiliki keajaiban dan kemungkinan yang luar biasa. Kamu adalah sosok yang memberi inspirasi, yang membuat orang percaya bahwa meskipun dunia ini penuh dengan tantangan dan rintangan, selalu ada harapan yang bisa digapai. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi caramu menjalani hidup seakan menjadi contoh bagi banyak orang yang merasa hidup mereka tidak berjalan sesuai harapan. Cahaya batinmu bersinar begitu terang, hingga 2 dari 5 teman dekatmu mulai menyadari bahwa kamu bukanlah orang biasa. Mereka mulai melihat adanya perbedaan yang jelas antara dirimu dengan orang-orang lain. Mereka merasa bahwa kamu berada di level yang lebih tinggi,
lebih maju dan lebih berdaya. Dan meskipun perasaan ini tidak diungkapkan secara langsung, diam-diam, rasa kagum yang mereka rasakan terhadapmu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih intens. Mereka mulai merasa bahwa kamu memiliki sesuatu yang mereka inginkan, sesuatu yang sulit mereka raih atau capai, sesuatu yang membuat mereka ingin lebih dekat denganmu, bahkan mengidolakan segala yang kamu miliki. Bukan karena kamu berusaha menonjol, melainkan karena kamu tidak bisa tidak menonjol. Kepribadian dan energi yang kamu pancarkan begitu kuat, dan seiring waktu semakin banyak orang yang mulai mengakui keberadaanmu, termasuk 2 teman dekatmu ini. Namun di balik cahaya terang yang kamu pancarkan, ada sisi gelap yang perlahan mulai muncul. Kehadiranmu yang begitu memikat dan mempesona bisa memunculkan perasaan yang tak selalu positif bagi orang-orang di sekitarmu. Kartu Five of Swords muncul sebagai peringatan bahwa ada ketegangan, persaingan tersembunyi, dan perasaan tidak nyaman yang mulai berkembang di antara orang-orang yang awalnya dekat denganmu. 2 temanmu yang biasanya mendukungmu mulai merasakan semacam tekanan batin yang mereka sendiri tidak bisa ungkapkan dengan mudah. Mereka merasa seperti mereka tertinggal, seolah berada dalam bayang-bayang pencapaianmu. Mereka tidak bisa menghindari perasaan itu, meskipun mereka tahu kamu tidak berniat untuk menyombongkan diri atau memperlihatkan bahwa dirimu lebih hebat dari mereka. Tetapi kenyataannya, kehadiranmu yang selalu menjadi pusat perhatian membuat mereka mulai merasa tidak cukup, tidak pantas, atau bahkan kurang berhasil dibandingkan denganmu. Ini bukan tentang apa yang kamu lakukan secara langsung, tetapi lebih tentang perasaan mereka sendiri yang mulai terombang-ambing oleh perbandingan yang mereka lakukan antara dirimu dan diri mereka. Mereka tidak bisa menghindari perasaan kecil yang muncul setiap kali melihat kamu meraih sesuatu yang mereka inginkan. Mungkin mereka tidak mengungkapkan perasaan itu secara langsung, tetapi semakin lama, perasaan tersebut mulai tumbuh menjadi sebuah obsesi tersembunyi. Mereka mulai merasa seolah-olah mereka harus lebih seperti kamu agar bisa mendapatkan perhatian yang sama, atau bahkan lebih dari itu. Kartu Three of Cups menunjukkan bahwa meskipun hubungan pertemanan kalian tampak baik-baik saja di permukaan, di bawahnya ada lapisan perasaan yang lebih dalam dan rumit. Mereka masih tertawa bersama, mendukung setiap langkahmu, dan merayakan setiap pencapaian yang kamu raih. Namun di balik tawa dan dukungan itu, ada perasaan tidak puas yang tumbuh perlahan. Mereka berharap mereka bisa menjadi seberuntung kamu. Mereka berharap bisa meraih perhatian dan pengakuan yang kamu dapatkan dengan cara yang tampaknya begitu mudah bagimu. Mereka mulai bertanya-tanya mengapa kamu selalu menjadi favorit banyak orang, terutama dalam urusan asmara. Mereka melihat bahwa kamu tampaknya tidak terlalu berusaha, tetapi tetap mendapatkan perhatian dari lawan jenis yang mungkin mereka sendiri sulit raih. Semua ini menciptakan perasaan yang kompleks dan tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Mereka tidak benci padamu, tetapi mereka merasa tertekan dan iri. Inilah benih awal dari perasaan terobsesi ingin menjadi sepertimu. Saat The Devil muncul, situasinya menjadi semakin rumit. The Devil adalah simbol dari keterikatan yang tidak sehat, obsesi yang tumbuh di luar kendali, dan perasaan terjebak yang mulai mengikat pikiran mereka. Tanpa kamu sadari, 2 temanmu yang dulunya begitu dekat denganmu mulai terjebak dalam perasaan yang rumit dan tidak sehat. Mereka mulai memperhatikan setiap gerak-gerikmu dengan seksama, mulai meniru cara kamu berbicara, cara kamu berinteraksi dengan orang lain, dan bahkan cara kamu berpakaian. Mereka ingin menjadi seperti kamu, tetapi mereka juga merasa terperangkap dalam bayang-bayangmu. Mereka merasa iri dan ingin menggantikan posisimu, tetapi mereka juga tidak bisa berhenti mengagumimu. Perasaan ini menciptakan ketegangan yang tak terucapkan, sebuah konflik batin yang menggerogoti hubungan kalian. Mereka ingin lebih dekat, tetapi di sisi lain mereka juga merasa terjebak dalam perasaan ingin menjatuhkanmu. Kemunculan Six of Wands
mengindikasikan bahwa kamu sedang berada di puncak. Kamu bukan hanya dilihat sebagai sosok yang sukses secara sosial, tetapi juga sebagai seseorang yang penuh dengan kemenangan dan keberhasilan. Keberhasilanmu bukan hanya diukur dari apa yang kamu capai, tetapi juga dari bagaimana orang melihatmu, sebagai sosok yang memikat, percaya diri, dan penuh dengan energi positif yang bisa menular pada orang lain. Semua ini membuat dua temanmu semakin merasa bahwa mereka harus bekerja 2 kali lebih keras untuk bisa mendapatkan perhatian yang kamu dapatkan dengan mudah. Kamu tidak berniat membuat mereka merasa tertinggal atau tidak cukup, tetapi kenyataannya adalah bahwa keberhasilanmu justru menambah ketegangan dalam hubungan kalian. Mereka merasa kesulitan untuk mengabaikanmu, dan di sisi lain semakin merasa tertinggal. Perasaan ini semakin dalam, seiring dengan pencapaian-pencapaianmu yang tampak datang dengan mudah. Meskipun di balik layar, kamu tahu betapa kerasnya kamu berjuang untuk sampai di titik ini. Kartu Seven of Swords menjadi sinyal yang kuat. Salah satu teman yang terobsesi itu mulai merencanakan sesuatu yang lebih tidak tulus. Mungkin dia merasa bahwa untuk bisa menjadi sepertimu, dia perlu mengambil sesuatu darimu. Bisa jadi dia mulai mendekati orang yang kamu sukai, atau mencoba menyusup ke dalam lingkaran sosialmu dengan niat tersembunyi. Dia mulai menggunakan cara yang lebih halus, gosip, komentar yang meremehkan, atau merusak citramu dengan cara yang tak terlihat jelas. Tujuannya adalah untuk merendahkan posisimu agar dia bisa mendapatkan tempat yang lebih tinggi di mata orang lain, atau agar dia bisa mendapatkan perhatian yang lebih besar darimu. Semua perasaan ini tidak terjadi karena kesalahanmu. Kamu tidak meminta untuk menjadi pusat perhatian. Kamu tidak menginginkan ini. Kamu hanya menjadi diri sendiri, menjalani hidupmu dengan jujur dan penuh keyakinan. Tetapi, tak jarang dalam hidup, ketika kita memancarkan cahaya, kita juga menarik perhatian yang tak diinginkan. Serangga yang datang bukanlah orang yang memang bermaksud baik, melainkan mereka yang terjebak dalam perasaan iri, yang merasa harus mengalahkan kita untuk merasa cukup. Mereka terjebak dalam perasaan yang rumit, dan kita menjadi cermin bagi kekurangan yang mereka rasa dalam diri mereka. Namun ini adalah bagian dari proses hidup. Keberhasilanmu, meskipun mungkin menyakitkan bagi sebagian orang, adalah bukti bahwa kamu adalah pribadi yang kuat, tulus, dan penuh kasih. Kamu adalah sosok yang bisa membawa perubahan positif dalam hidup orang lain, meskipun ada mereka yang merasa tersaingi atau iri. Jangan biarkan perasaan negatif ini menghalangi langkahmu. Kamu berhak untuk bersinar dan menjalani hidup yang kamu impikan. Tapi tetaplah waspada. Perhatikan siapa yang benar-benar mendukungmu dan siapa yang mungkin hanya mendekat untuk mengambil sesuatu darimu. Jangan takut untuk menjaga batasan-batasan yang sehat dalam hubunganmu. Kamu tidak perlu merasa bersalah karena orang lain merasa tidak cukup. Kamu hanya perlu terus menjadi dirimu yang terbaik, karena itulah yang sebenarnya dibutuhkan dunia ini. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 444 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.